Untuk selanjutnya kita sambut Bu Yuli yang nanti akan membawa kita lebih ke ilmu. Bagaimana menyelami Bapak Ibu guru kita dengan deep intro. Sudah siap, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? GSM. Istimewa. Belum kompak GSM. Berubah. Kolaborasi istimewa. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang SD Bapak Mujino, MACC, kepada Bapak Sarmidi, leader GSM, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah se-UP Jogja Timur, kepada teman-teman tim GSM dan tamu undangan dari GSM. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah memberi kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat berkumpul di ruangan Gedung Erlangga dan nikmat dapat ber-GSM bersama. Bapak Ibu, di sini saya mohon maaf karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hebat-hebat dan mempunyai banyak ilmu yang lebih hebat daripada saya. Tapi saya sepertinya kurang baik kalau saya belum menyampaikan sedikit secercah ilmu tentang GSM, yaitu deep intro. Karena kita berprinsip al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Hanya daunnya saja yang bisa merindangi kita, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Begitu nggih Bapak Ibu? Bapak Ibu semuanya, apa toh deep intro itu? Bapak Ibu sebetulnya sudah menjalani semua. Dari pagi juga kita sudah deep intro. Pak Mujino sendiri juga sudah melaksanakan deep intro. Yang beliau care sama kita. Bapak Mujino tadi cerita bahwa saya di WA Bu Zuli Jumat kemarin dan saya masih di luar kota. Karena saking semangatnya, Pak Mujino mengira bahwa kegiatan ini Jumat tanggal 4 kemarin. Berarti Pak Mujino sudah sharing sama kita. Sudah curhat. Nah, begitu juga ini Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, kemarin ada di grup UP untuk permohonan Bapak Ibu membawa kenangan atau hal foto print out yang merupakan sebagai motivasi Bapak Ibu, kenangan baik Bapak Ibu. Apakah ada yang bawa hari ini? Ada yang bawa? Alhamdulillah, Bu Wahyu bawa. Mungkin Bu Wahyu bisa menyampaikan sedikit apa yang mau disampaikan. Monggo Bu Wahyu, tepuk tangan buat Bu Wahyu. Mohon maaf ada yang ketinggalan Bapak Ibu pengawas yang saya hormati. Terima kasih atas dukungannya. Monggo Bu Wahyu. Bapak Ibu kita akan mendengarkan apa yang mau disampaikan Bu Wahyu Hestini. Beliau sudah membawa selembar kertas. Apakah ini? Mari kita lihat bersama. Jeng, 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 jeng. Nah, monggo Bu Wahyu. Bapak Ibu, ini yang sangat berkesan di hati saya selama 20 tahun saya menjadi guru di SD Negeri Timuran, gitu ya. Ya, tepuk tangan buat Bu Wahyu. Waktu itu kita bersama-sama maju lomba gugus depan unggul di Malang, ya di Malang. Nah, SD Timuran bukan sekolah yang wali muridnya istilahnya mampu, ya Bapak Ibu. Rata-rata mereka wali muridnya itu yang ada di sekitar hotel-hotel, bukan pemilik hotel, tapi pekerja hotel, tukang parkirnya, begitu, tukang cuci, begitu. Jadi bagaimana kita mau membawa anak-anak ini maju ke nasional itu membutuhkan anak-anak ini membutuhkan support dari guru, rasa percaya diri, karena maju nasional kan istilahnya pesaingnya para siswa dari seluruh Indonesia 34 provinsi. Mulai dari kita berpikir keras waktu itu bagaimana membawa anak-anak ini untuk ke sana dengan menggunakan kereta. Kita sewa satu gerbong, kita sewa satu buah
box untuk membawa peralatan. Kalau untuk Bu Suci itu juga maju juga di nasional, tapi di tahun 2019 enggak masalah orang tuanya kaya-kaya lembu yang wangi gitu. Tapi bagaimana anak-anak kita yang anak buruh cuci, yang anak tukang parkir ini mau kita bawa ke sana, mau dijadikan orang-orang hebat gitu. Nah, tentu kita membutuhkan latihan. Ya, membutuhkan latihan, kesabaran pada anak-anak gitu, pendampingan gitu. Dan yang namanya menginap di sekolahan bersama anak-anak itu hal biasa. Tidur di tenda, tidur di halaman sekolah biasa. Karena anak-anak mau kita bawa kepada sebuah visi menjadi anak hebat gitu. Nah, dari proses perjalanan itu kita latih mereka dengan keras gitu ya, tapi dengan penuh cinta seperti yang dikatakan tadi. Kalau kita nyuruh-nyuruh saja nggak bisa. Di pramuka itu pembina itu bukan istilahnya pelatih, tapi pembina itu disebut sebagai kakak. Jadi kakak dengan adik, hubungan kita kakak dengan adik. Kalau mereka makannya tempe, ya pembinanya makan tempe gitu. Kalau anak-anak tidurnya di tenda, ya kita yuk tidur tenda, orang yuk neng kelas. Nah, kebersamaan itu membuat anak-anak punya spirit semangat. Nah, ketika kita berada di Jakarta, di Malang waktu itu, anak-anak ini kaget dari luar Jawa itu mereka bawa bis, bawa pasukan dari masing-masing. Kita ya cuma bawa tim kita saja begitu. Dan mereka pakai yel-yel yang seperti itu meriah banget, wes menggetarkan anak-anak itu, wes ketakutan itu. Gak usah takut. Mereka kan hanya punya yel, kita punya semangat, punya kemampuan. Jogja itu istimewa gitu. Nah, akhirnya dalam proses perlombaan yang sekitar 1 minggu itu kita bawa pulang 3 piala Bapak Ibu. Piala yang di tengah ini adalah piala gugus depan unggulnya. Jadi yang berlomba adalah kepala sekolah dan pembina. Gitu. Kita juara 2 nasional. Kemudian untuk yang pakai pakaian penggalang putri, baju pendek ini yang warnanya kuning, kita juara 1 nasional gitu. Nah, kemudian yang perak ini kita juara 2 ya gitu. Jadi kita bawa pulang 3 piala dan itu membawa kesan yang luar biasa ketika kita dijemput di stasiun Tugu. Itu orang tua bawa yang kayak apa Pak petasan anak-anak pada menangis semua. Satu hal yang berat karena kita meninggalkan anak-anak ini dalam waktu seminggu tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Karena ketika lomba itu jam 4 itu anak-anak sudah siap. Nanti masuk hotel lagi jam 11. Itu sangat hal yang berat. Saat ini anak-anak kita yang kemarin kita kirim ke nasional itu ada yang masuk SMA 1. Ada yang di Teladan, ada yang di Sewon sesuai dengan kakak masing-masing. Tapi yang masih berkesan ke saya, setiap saya ulang tahun 16 anak ini pasti datang ke rumah, walaupun saya sudah bukan guru timuran lagi. Mereka ingat dan pasti mereka cerita lagi tentang kegiatan FPC. Nah, demikian Bu Yuli, saya berharap Bapak Ibu timuran Lembu yang Wangi sudah maju nasional. Ke depan kita tidak boleh maju lagi. Sekolah Bapak Ibu yang akan maju, harus disiapkan dari sekarang. Ya. Terima kasih Bu Wahyu. Lumayan loh hadiahnya. Untuk LGU-nya 30 juta ya Bu ya. Kemudian yang anak tadi juga 30 juta. Yang juara 2-nya berapa ya? 25 apa ya? 25. Dan setiap anak yang berangkat ke sana itu sudah dianggap juara dan dapat hadiah 2,5 juta. Gitu. Jadi 40 juta untuk anak-anak itu langsung nanti transfer ke rekening anak-anak. Tapi Bapak Ibu, kesempatan membuat anak-anak kita di nasional itu pasti tidak akan sia-sia. Gitu ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu Hasini yang telah menceritakan apa yang pernah menjadi motivasi dalam hidupnya, pernah jadi kenangan dalam hidup beliau. Akhirnya Bu Wahyu mau sharing sama kita. Begitu juga Bapak Ibu, ini manfaatnya Deep Intro adalah
Pertama, Bapak Ibu ke sekolah harus tersenyum dulu, hilangkan masalah yang di rumah. Kalau Bapak Ibu sudah bahagia dulu, sudah bahagia, sudah tersenyum di rumah, pasti nanti, sudah tersenyum di sekolah, pasti di sekolah akan bahagia. Nah, tujuan kita adalah bahagia di sekolah, sekolah sebagai rumah kedua, anak-anak kita, guru-guru kita, anak didik kita. Nah, saya mohon untuk berpesan Bapak Ibu semuanya, ini adalah kegiatan di mana Bapak Ibu bisa sharing sama guru-gurunya. Bapak Ibu, kalau guru sharing sama muridnya, muridnya diajak berkelompok, saling sharing apa toh sebenarnya yang terjadi. Seperti artefak-artefak yang ada di GSM, yaitu ada zona emot, zona kehadiran. Itu kenapa? Itu sangat bermanfaat sekali. Ketika anak-anak didik kita kasih pendidikan, setelah ada pendidikan, anak-anak disuruh memasukkan ke zona emosi, ada yang smile, ada yang sedih, ada yang tersenyum. Kenapa? Anak-anak yang sedih itu dicek, siapa ini yang sedih. Nah, saya berpesan untuk Bapak Ibu, nanti menyampaikan ke Bapak Ibu gurunya juga bahwa anak-anak kenapa sedih. Maka kita harus mengadakan sesuatu berkelompok di sekolah. Bukan berkelompok dalam arti kita gep-gepan, bukan. Tapi kita sharing sama anak, seperti Bapak Ibu guru. Mari kita membentuk kelompok, Bapak Ibu kepala sekolah, silakan nanti menceritakan apa yang ada, kendala-kendala yang ada di sekolahnya, silakan saling sharing. Kita sharing bukan untuk membuli Bapak Ibu. Supaya kita ada rasa empati, ada rasa kasih sayang. Oh, teman kita ternyata ada yang bermasalah, ini kok telat kenapa? Misalnya dalam Bapak Ibu guru. Oh, ini guru ini kok ada permasalahan ini kenapa? Kita harus bisa menyelami hati Bapak Ibu guru kita. Bapak Ibu harus juga begitu juga di sekolahan. Ketika Bapak Ibu guru masuk sekolahan, Bapak Ibu guru harus smile, tersenyum. Kenapa kamu cemberut? Karena anak saya rewel. Nah, itu bisa ditanamkan Bapak Ibu di sekolah. Saya juga begitu, ketika masuk gerbang guru parkir salaman, kenapa kamu cemberut? Beliau sharing kepada kita, tapi saya sudah 2 minggu sekali ada waktu untuk sharing kepada Bapak Ibu guru semua, apa yang dikeluhkan, ada masalah apa, sehingga insya Allah nanti sekolah kita bisa happy bersama Bapak Ibu guru, bersama anak didik kita. Sekarang kita praktekkan untuk deep intro, silakan Bapak Ibu berkelompok. Mari kita menceritakan kendala apa, masalah apa yang ada di sekolah kita. Monggo sebelum kita berkelompok, kita lihat dulu, monggo. Next Ibu. Next bawah Ibu. Nah, kita bisa mengenal jauh lebih dalam tentang diri kita yang paling berkesan atau menyakitkan sehingga dapat membuat kita bangkit. Yaitu menjelaskan apa yang kita alami sebelumnya. Pendengar boleh bertanya apa saja tentang kita dan kita jawab dengan kejujuran. Intinya di antara kita kalau kita jujur, saling jujur, insya Allah tidak ada masalah dalam keluarga maupun dalam dunia pendidikan.